Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak kelas 7, ketemu lagi dengan Pak Krisna di kelas belajar daring, terutama di layanan bimbingan dan konseling daring. Di kesempatan kali ini Pak Krisna akan mencoba untuk mengajak kalian membahas tentang topik sekolah baru, semangat baru, atau senangnya di sekolah baru. Nah, di kesempatan kali ini yang jelas kalian, eee, bersemangat ya di sekolah yang baru, karena di sebelumnya kan di SD un berbeda dengan sekarang kalian duduk di sekolah menengah pertama atau SMP. Apa saja yang nanti akan Mbak Krisna sampaikan, kita akan bahas bersama-sama untuk materinya. Jadi sekolah baru, semangat baru. Jika dari awal memulai di sekolah baru dengan semangat, kalian tentunya akan bersemangat ya, dan lebih, apa istilahnya, ada passion, ada semangat untuk belajar dan meraih prestasinya itu lebih tinggi, jika dari awal itu dimulai dengan penuh semangat, dengan penuh, rasa senang. Nah, penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru ini sangat penting anak-anak ya. Karena kalau kita sayang dan merasa senang dengan sekolah yang baru, maka kita akan betah tinggal di dalam sekolah yang baru tersebut, sehingga kita dapat bermain dengan gembira, belajar dengan tenang, dan dapat meraih prestasi yang lebih baik. Itu. Mengenal dan memahami segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah yang baru. Ini salah satu kuncinya, bagaimana kita bersemangat dengan lingkungan sekolah yang baru itu, kita berusaha untuk mengenal dan memahami segala sesuatu yang ada di sekolah kita yang baru tersebut. Nah, apa-apa saja yang harus kita ketahui dan harus kita pahami di sekolah yang baru adalah mengenal mata pelajaran, itu yang pertama. Karena setiap sekolah itu pasti, eee ada perbedaan di dalam mata pelajarannya. Misalkan antara di SD dengan di SMP jelas ada perbedaan. Yang pertama, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti atau PABP. Kemudian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Kemudian Bahasa Indonesia. Kemudian Matematika. Kemudian Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Inggris, Seni Budaya, kemudian Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, kemudian Prakarya, dan satu lagi adalah Bahasa Jawa kalau di sekolah kita ya, di SMP 1 Wonoasri, Bahasa Jawa. Kemudian yang di luar mata pelajaran adalah bimbingan dan konseling. Itu yang pertama, jadi harus kita kenali baik-baik mata pelajarannya. Lanjut. Kemudian yang kedua, yang harus kita ketahui dan pahami, mengenal guru dan karyawan yang ada di sekolah baru. Yang pertama, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kemudian guru mata pelajarannya, guru mapel. Misalkan PABP
di kelasku itu siapa ya namanya, itu kamu kan harus mengenal. Kemudian mengenal dan guru BK atau bimbingan dan konseling. Kemudian yang keempat, karyawan administratif atau tata usaha. Ini ada tambahan lagi yang kelima, itu adalah penjaga sekolah, kemudian pramu kebun yang membantu di sekolah. Itu kalian juga wajib untuk mengenal, paling tidak tahu, ya. Lanjut. Kemudian mengenal fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, ada ruang kepala sekolah. Jadi mengenal dan tahu ya, memahami, oh di sana itu ruang kepala sekolah. Kemudian ruang TU. TU itu tata usaha. Kemudian yang ketiga ruang guru. Kemudian ruang bimbingan dan konseling. Kemudian ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kemudian kamar mandi atau WC, kemudian tempat ibadah, musola, kemudian kantin. Jadi bangunan-bangunan yang ada di sekolah itu kalian harus mengenal, tahu, mengenal, kemudian ngerti letak-letaknya di mana, fungsinya apa. Jadi harus tahu. Yang keempat, mengenal teman di sekolah. Ini juga harus kalian wajib pahami. Mengenal teman di sekolah itu ada dua, teman-teman satu angkatan, ya, yang ada di sekolahmu. Terus yang kedua, teman-teman satu kelas, yang ada di kelasmu. Juga, meskipun tidak wajib, yang ketiga, kamu juga melihat atau mengenal teman-teman kakak angkatan atau adik angkatan. Misalkan adik kelas atau kakak kelas, paling tidak tahu lah. Tidak perlu mengenal lebih jauh, tapi tahu gitu. Itu lebih baik. Kemudian yang kelima, mengenal dan paham ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Ekstrakurikuler itu adalah kegiatan di luar sekolah yang juga mendukung kegiatan non akademik. Karena di sekolah itu kan ada dua kegiatan, satu kegiatan akademik, yang kedua kegiatan non akademik. Nah, ekstrakurikuler ini adalah kegiatan yang mendukung non akademik. Ekstrakurikuler di sekolah itu bermacam-macam. Nah, kalau di SMP 1 Wonoasri banyak sekali ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikuler olahraga, itu banyak. Ada futsal, ada voli, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ekstrakurikuler musik. Kemudian ekstrakurikuler seni tari. Seni tari itu ada tari modern, ada tari tradisional. Kemudian yang keempat ekstrakurikuler seni bela diri. Karate kalau di sekolah kita yang berprestasi. Itu adalah ekstrakurikuler seni bela diri, karate. Kemudian ekstrakurikuler pramuka itu juga wajib, ekstrakurikuler yang wajib. Kemudian ekstrakurikuler seni hadroh yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi seni musik hadroh. Kemudian ada ekstrakurikuler yang berkaitan dengan lalu lintas. Itu adalah ekstrakurikuler PKS, patroli keamanan sekolah. Dan ekstrakurikuler lainnya yang ada di sekolah. Kemudian belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah baru. Yang pertama, mengenal sekolah lebih dekat. Lalu 5S, budayakan 5S. 5S itu sopan, santun, salam, senyum, sapa. 5S. Ya, itu harus dibudayakan. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian berpakaian. Jadi kamu harus selalu menjaga kebersihan lingkunganmu,
di lingkungan kelas, di lingkungan, sekolahmu, dan kerapian berpakaian. Cara berpakaian harus rapi, seperti, apa istilahnya, ungkapan bahasa Jawa itu, eee, "Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana." Nah, kemudian yang keempat, berusaha untuk selalu taat mengikuti organisasi. Jadi kalian paling tidak aktif berorganisasi. Biasanya kalau di SMP sudah mulai berorganisasi itu OSIS, ikut OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Kemudian lebih mengenal semua guru dan karyawan di sekolah. Jadi kalian diwajibkan untuk lebih mengenal semua guru yang ada di SMP 1 Wonoasri yang ada di sekolah. Dan juga karyawan juga paling tidak kalian harus tahu. Kemudian selalu menghargai sesama. Kemudian sikap percaya dan menjadi diri sendiri. Jadi harus percaya diri dan menjadi diri sendiri. Jadi jangan sampai kalian apa ya, tidak pede. Kemudian jangan takut bertanya. Jadi harus berani bertanya ketika misalkan guru menjelaskan, kalau memang kalian tidak mengerti, ya bertanya supaya kalian lebih mengerti materi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas. Tidak harus langsung bertanya pada saat itu juga. Mungkin kalian bisa bertanya di lain waktu, tetapi biasakan kalau memang kalian ada sesuatu yang tidak dimengerti dengan materi pelajarannya, segera untuk bertanya kepada guru yang bersangkutan. Bagaimana Pak ini Pak, saya nggak mengerti Pak maksudnya. Tanyakan, jangan sampai kalian takut bertanya. Kemudian ikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ini kalian harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini dengan tujuan menyalurkan bakat dan minatmu, menyalurkan, kegiatan yang berkaitan dengan non akademik. Ini juga untuk membantu nilai. Jadi di dalam sekolah itu ada kegiatan akademik dan non akademik. Itu juga bisa membantu kalian di dalam nanti mencari sekolah. Ketika kalian aktif ekstrakurikuler, aktif berkegiatan yang non akademik, itu juga bisa untuk penilaian pada saat nanti kalian mencari sekolah baru. Misalkan kalau kalian berprestasi, salah satunya misalkan di bidang yang kalian bakat, misalkan ikut ekstrakurikuler karate, ikut lomba-lomba, latihannya tekun, akhirnya dapat banyak piagam, dapat banyak penghargaan, dapat medali, akhirnya kan kurikulum vitemu meningkat. Artinya, kualitas dirimu meningkat. Ketika kalian mencari sekolah, sekolah lanjutan, misalkan SMP ke SMA, dengan kalian ikut itu, kalian kan berprestasi. Sekolah yang kalian tuju, kalian cari sekolah yang bagus, tidak akan kesulitan karena ada kemampuan plus atau kemampuan ekstra, yaitu kalian berprestasi di bidang apa, misalkan tadi karate contohnya. Kemudian tunjukkan prestasi, bukan hanya sensasi atau banyak banyak bergaya, tapi tetap juga kalian berprestasi, entah itu prestasi kaitannya dengan akademik atau juga non akademik. Kemudian ah, cara belajar di sekolah baru, persiapan belajar dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dan belajar mandiri. Persiapan belajar dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, terlepas ini, kondisinya masih pandemi ya, kita harus senantiasa berdoa, lalu menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas. Jadi ini KBM ketika kondisinya normal ya, jadi tidak tidak dalam kondisi pandemi. Kemudian memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru. Bertanya kepada guru bila belum jelas.
Nah, pada saat bertanya itu juga kalian harus perhatikan waktunya, waktu bertanya. Jangan sampai ketika gurumu masih menjelaskan, kalian langsung menyela, tapi tunggu dulu pada saat gurumu sudah selesai menjelaskan, nanti kalian diberi waktu untuk bertanya, silahkan kalian bertanya. Bila memang belum jelas. Kemudian mencatat hal-hal yang penting. Ini juga harus diperhatikan. Bila mana kalian memang senang mencatat, menulis, ya catat. Kalau memang tidak, tulis poin-poin pentingnya saja. Tidak perlu ditulis semuanya. Apa yang guru jelaskan itu tidak perlu ditulis semua, tapi cukup poin-poin penting dari isi dari apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian didiskusikan, itu jauh lebih baik. Didiskusikan dengan teman. Kemudian menyimpulkan. Ketika mendiskusikan itu disimpulkan. Itu juga cara belajar yang sangat efektif. Pengertian belajar mandiri. Yang pertama belajar mandiri itu artinya kalian mungkin belajar di rumah. Bisa dengan teman, juga bisa kalian belajar sendiri. Yang pertama meningkatkan tanggung jawab. Jelas dengan belajar mandiri kalian meningkatkan tanggung jawab. Yang kedua suatu sifat yang sudah ada pada setiap orang. Kemudian yang ketiga, belajar mandiri bukan berarti memisahkan diri, tetapi berusaha untuk belajar sendiri, belajar untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Yang keempat, dapat mentransferkan hasil belajarnya ke teman dengan belajar kelompok. Kemudian melibatkan berbagai sumber daya dan aktivitas. Kemudian peran efektif guru di dalam belajar mandiri. Ini peran efektif guru juga dilihat ya, dengan mengontrol bagaimana siswanya belajar mandiri di rumah atau juga pada saat istirahat atau di luar jam pembelajaran. Bisa dijadikan alternatif pembelajaran ya dengan belajar mandiri ini. Kemudian tips memasuki sekolah baru, tips semangat memasuki sekolah baru. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah tidur lebih awal, ini jelas ya. Jadi jangan sampai kalian terlambat masuk sekolah, tetapi kalian harus persiapkan dengan baik, yaitu dengan istirahat lebih awal. Jangan sampai tidurnya terlambat, akhirnya bangunnya juga kesiangan. Yang kedua, siapkan perlengkapan belajar. Benar-benar disiapkan perlengkapan yang kalian butuhkan pada saat kalian nanti belajar di sekolah yang baru. Yang ketiga, membuat jadwal pelajaran. Buatlah jadwal kegiatan atau jadwal pelajaran itu yang simple. Jadi jangan yang sulit-sulit, tapi yang simpel jadwalnya, jadwal kegiatannya. Yang keempat, menata meja atau tempat belajar sesuai dengan yang kalian inginkan, yang cocok dengan kalian. Karena setiap individu, setiap person itu penataan meja atau tempat belajarnya itu terkadang berbeda-beda juga. Jadi harus menyesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Kemudian yang kelima, fokus pada impian dan target. Jadi kalian harus fokus. Kamu sekolah, cita-citanya apa, impiannya apa, dan targetnya apa. Ketika sudah punya target, strateginya bagaimana untuk goalkan target itu, menggolkan target atau impianmu itu. Jadi kalian harus benar-benar memfokuskan diri kalau memang punya target yang tinggi, cita-citanya misalkan jadi dokter. Terus nanti jadi dokter itu langkahnya harusnya bagaimana? Ya itu harus fokus kalian mengejar impian tersebut. Kemudian berpikir positif. Jangan
pikir negatif. Apapun kita harus berpikir positif. Yang ketujuh, membangun pertemanan baru. Nah, di sekolah baru kemungkinan kalian dapat banyak teman ya, teman baru. Kita harus membangun network, jaringan teman yang baru. Tetapi teman lama jangan dilupakan, tetap harus kita bangun ya. Jadi lebih luas lagi network-nya dengan teman lama dan juga dengan teman baru. Kemudian yang ke-8, selalu percaya diri, selalu pede, percaya diri, jangan minder. Jangan merasa inferior, inferior itu merasa minder. Tapi harus selalu percaya diri dan tanamkan pada dirimu bahwasanya setiap individu itu di samping punya kelemahan, pasti punya kelebihan. Begitu juga sebaliknya, diberikan kelebihan pasti juga diberikan kekurangan. Jadi itu balance. Jadi jangan merasa terus kalian merasa inferior atau merasa tidak pede. Tetap harus selalu percaya diri. Kemudian yang ke-9, tidak bolos sekolah. Nah ini penyakitnya anak-anak yang eee, malas tidak mau masuk sekolah atau misalkan jenuh, terus akhirnya dia bolos sekolah. Ini tidak boleh, harus tetap rajin masuk sekolah. Kemudian yang 10, terlibat dalam kegiatan sekolah, aktif ya, terlibat aktif dalam kegiatan sekolah. Jadi kalau sekolahnya ada kegiatan apa, misalkan ulang tahun sekolah, ya kalian juga harus terlibat aktif. Syukur-syukur ikut menjadi panitia. Itu bagus sekali, jadi juga menanamkan pengalaman berorganisasi yang tadi sempat Mbak Krisna sebutkan dengan mengikuti OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Jadi belajar berorganisasi. Kemudian yang ke-11, tumbuhkan rasa bangga dengan sekolah. Nah ini cinta alma mater. Jadi kalian misalkan siswa SMP 1 Wonoasri, ya tumbuhkan rasa bangga dengan sekolahmu yang baru SMP 1 Wonoasri. Meskipun kita tidak melupakan asal dulu kita SD-nya di mana, tetap harus ingat. Tetapi ingat ini sekolahmu adalah sekolahmu yang baru, jadi mulai menumbuhkan rasa bangga dengan sekolahmu atau alma matermu. Yang ke-12, mengenal semua fasilitas sekolah. Tadi sudah sempat Pak Kirna sebutkan. Jadi berusaha untuk mengenal, itu wajib ya, mengenal semua fasilitas sekolah. Gedung-gedung yang ada di sekolahmu yang baru. Kemudian menghindari hal-hal yang membuat kamu tidak semangat belajar, itu harus dihindari. Ya, kejenuhan itu kamu harus menghindari dan harus bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi. Jadi sering-sering apa ya, istilahnya cari referensi di internet, bagaimana menghindari hal yang membuat kita tidak semangat belajar. Salah satunya adalah misalkan jenuh itu tadi. Oke, saya kira itu saja yang bisa Pak Krisna sampaikan tentang sekolah baru, semangat baru. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian di dalam beradaptasi dengan sekolah yang baru, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatanmu, dan ingat selalu memakai masker dimanapun kalian berada ketika di luar rumah. Tetap jaga kesehatanmu dan keluargamu. Oke, saya kira itu saja yang bisa Pak Krisna sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Waridho walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.